Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Resya Akma Amalia dari kelas LA65 Binus University. Dalam video kali ini, saya mencoba untuk memberi sedikit penjelasan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah Theory of State dengan maksud untuk memperoleh nilai dalam mata kuliah tersebut. Materi yang akan saya bawakan berjudul Cara Terbentuknya Negara atau Pemerintahan dan pendapat para ahli dalam ilmu negara mengenai hal ini. Sebelum itu, saya akan membicarakan tentang pengertian negara. Secara umum, kita bisa mengartikan negara sebagai suatu wilayah yang ada di permukaan bumi ini yang berdiri sendiri dengan suatu sistem pemerintahan yang mengatur kekuasaan, politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sistem pemerintahan itu tentu harus berlaku bagi setiap individu yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan pengertian negara menurut Aristoteles, yang merupakan seorang murid terbesar dari Plato, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Politika, bahwa negara merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Lebih lanjut lagi, Aristoteles beranggapan bahwa negara terjadi karena penggabungan beberapa keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Lalu, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Berikutnya, mengenai keberadaan suatu negara, rupanya terdapat 7 teori yang umum tentang terbentuknya negara. Yang pertama adalah teori hukum alam. Teori ini mengemukakan bahwa negara terbentuk secara natural dan alami karena segala sesuatunya terjadi atas kehendak alam atau hukum alam. Para ahli ilmu negara yang sejalan dengan teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. 2. Teori ketuhanan. Teori ini mengemukakan bahwa negara merupakan bentuk penjelmaan dari kekuasaan Tuhan karena suatu negara terbentuk secara mutlak atas kehendak Tuhan dengan berdasarkan kepercayaan bahwa segala sesuatunya berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian timbullah pandangan bahwa raja merupakan pilihan Tuhan untuk menjadi penguasa di negara tersebut. Para ahli yang sejalan dengan teori ini adalah Agustinus, Julius Tahi, Haller, Friedrich Julius Stahl, Cronenberg, dan Thomas Aquinas. Yang ketiga ada teori kekuatan. Teori ini beranggapan bahwa negara terbentuk akibat adanya penaklukan, pendudukan, atau dominasi suatu kelompok atau golongan yang lebih kuat atas kelompok atau golongan yang lebih lemah. Para ahli yang sependapat dengan teori ini adalah Hadjalowski, Aldeguet, Karl Marx, Oppenheimer, dan Polikles. Yang keempat ada teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa negara timbul akibat adanya perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan kemudian menjadi masyarakat bernegara. Para ahli yang sejalan dengan teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Yang kelima ada teori historis. Teori ini mengemukakan bahwa adanya kebutuhan-kebutuhan manusia mengakibatkan lembaga-lembaga sosial tumbuh secara evolusioner. Yang keenam ada teori kedaulatan hukum. Teori ini mengemukakan bahwa hukum menjadi dasar atas segala kekuasaan negara. Teori ini dipelopori oleh H. Krabe dalam buku De Moderne Staatsidee. Yang terakhir ada teori organis. Teori ini dikenal dengan istilah negara dianggap sebagai makhluk hidup. Manusia yang merupakan komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Kehidupan korporal dari negara dianggap sebagai tulang belulang. Undang-undang sebagai urat syaraf, raja atau kaisar sebagai kepala, dan para individu sebagai daging. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Dede Rosiada. Selanjutnya terdapat 2 cara atau proses terbentuknya negara, yaitu secara primer dan juga secara sekunder. 1. Terjadinya negara secara primer. Teori primer ini maksudnya adalah negara yang terbentuk tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. 1. Fase genoset. Fase ini merupakan fase penggabungan diri atas orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, lalu pemimpinnya dipilih secara primus inter pares atau yang terkemuka di antara yang lainnya. 2. Fase rik. Orang-orang yang telah menggabungkan dirinya tadi sadar akan hak milik atas tanah. Akibatnya, muncul tuan tanah dan penyewa tanah. Yang ketiga ada fase stat. Pada fase ini, masyarakat berada pada satu kelompok atau perkumpulan yang menandakan bahwa telah ada kesadaran masyarakat untuk bernegara. Yang keempat ada fase demokratis nasi atau negara demokrasi. Fase ini ditandai dengan adanya demokrasi nasional yang berarti bahwa kesadaran masyarakat terhadap kedaulatan di tangan rakyat telah timbul. 2. Terjadinya negara secara sekunder. Teori sekunder maksudnya adalah negara yang terbentuk ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. 1. Okupasi atau pendudukan. Maksudnya adalah penguasaan suatu kelompok tertentu atas wilayah yang mereka duduki. Contohnya adalah negara Liberia. 2. Fusi atau peleburan. Merupakan penggabungan atau peleburan 2 negara atau negara-negara kecil menjadi satu melalui perjanjian.
Contohnya adalah penggabungan antara Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi negara Jerman. Yang ketiga adalah kesi atau penyerahan. Maksudnya adalah suatu negara terbentuk karena penyerahan atau pemberian kemerdekaan dari negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Contohnya adalah Kongo yang dimerdekakan oleh Perancis. 4. Akesi atau penarikan. Maksudnya adalah negara terbentuk karena sekelompok orang menghuni wilayah yang terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Contohnya adalah Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. 5. Anesati atau pencaplokan atau penguasaan. Maksudnya adalah suatu negara berdiri di suatu wilayah yang berada dalam penguasaan bangsa lain. Contohnya adalah Israel yang mencaplok wilayah Palestina. 6. Proklamasi. Maksudnya adalah negara terbentuk atas pernyataan kemerdekaan suatu negara yang melakukan perlawanan atas jajahan negara lain. Contohnya adalah Negara Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 7. Innovation atau pembentukan baru. Maksudnya adalah negara baru muncul di atas negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya adalah lenyapnya Kolombia dan menjadi Venezuela dan Kolombia yang baru. 8. Separatis atau pemisahan. Maksudnya adalah negara terbentuk karena adanya pernyataan kemerdekaan dari negara yang memisahkan diri dengan negara yang menguasainya sebelumnya. Contohnya adalah pernyataan kemerdekaan oleh Belgia setelah memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1993. Yang terakhir adalah pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Maksudnya adalah negara terbentuk karena pendudukan terhadap wilayah yang telah ada penduduknya atau orang-orang yang mendiami wilayah itu, namun tidak ada sistem pemerintahan yang dijalankan. Contohnya adalah Australia yang dimerdekakan tahun 1901 setelah suku aborigin yang mendiami wilayah Australia ditemukan oleh Inggris dan kemudian dibuat koloni-koloni yang didatangkan dari daratan Eropa. Itulah tadi penjelasan mengenai cara pembentukan negara atau pemerintahan dan pandangannya menurut para ahli. Sekian dari saya, sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.